Halo sobat, ketemu lagi. Hari ini saya ada kunjungan ke farm layer. Ada kasus di sini tapi sudah teratasi. Nah, ini evaluasi pasca treatment. Jadi sudah 3 minggu yang lalu. Kita lihat di kandang saja kondisinya seperti apa. Ayo ikuti. Jadi air dari tandon utama dialirkan menuju ke box di masing-masing kandang. Bentuknya seperti ini. Ini ada 3 box, jadi 1 box untuk masing-masing line. Ada 3 line di tiap tiap baterai. Ada 3 susun. Jadi 1 box untuk 1 susun kanan kiri. Kalau dilihat secara visual seperti tadi di video pertama, ayam mengalami panting. Ini sudah meredup. Dengan kondisi meredup saja, pencapaian suhu di dalam kandang terukur 30 sampai 31 derajat. Sedangkan kebutuhan ayam sebenarnya di bawah 25 derajat. Kalau sesuai standar harusnya di 22-23 derajat. Artinya ada cekaman panas untuk ayam ya, sehingga menyebabkan dia melepas panas melalui evaporatif cooling melewati paruh dengan cara membuka paruh seperti itu. Dan proses itu membutuhkan energi yang cukup tinggi yang didapat dari metabolisme tubuh. Ini yang menyebabkan 1, bobot telur kurang, 2, biasanya warna kerabang agak sedikit pucat ya. 3, kalau konsumsinya tidak merata, biasanya ada sedikit drop produksi. 4, panting sepertinya terus-menerus akan menyebabkan daya tahan tubuh ayam menjadi menurun. Akibatnya kasus viral akan gampang masuk. Kondisi seperti ini akan bisa diatasi biasanya dengan menjaga suhu air tetap dingin, pemberian vitamin elektrolit, dan bisa juga dengan meningkatkan kadar protein dalam pakan, sehingga dengan konsumsi yang rendah karena panas, asupan nutrisi masih bisa terjaga. Juga bisa dilakukan penambahan kipas. Posisinya ada di bawah atap, biasanya di galangan kayu seperti ini. Tujuannya adalah memberikan efek wind chill, yaitu efek dingin yang dirasa ayam akibat dari aliran udara yang dihasilkan oleh kipas.
perlu juga untuk menjaga kondisi lampu di dalam kandang agar senantiasa terang, yaitu dengan cara membersihkan lampu secara berkala. Karena lampu ini diperlukan ayam untuk proses pembuatan telur. Ayam normalnya sehari membutuhkan cahaya itu selama 12 jam cahaya alami plus 4 jam cahaya lampu, atau kisaran 16 jam. Ini akan menjadi PR ketika musim penghujan, di mana jam gelap itu biasanya berlangsung cukup lama, karena pagi hari baru mulai terang biasanya pukul atau jam 8 ke atas, dan sore hari jam 5 biasanya sudah gelap. Ini harus diperhatikan betul di dalam kandang ayam petelur. Untuk kondisi seperti ini kita wajib sekali memantau pencapaian feed intake. Dengan kondisi penting seperti ini kita pantau feed intake harus di atas 115 gram. Syukur-syukur bisa 120 gram di dalam kandang. Karena ini adalah pakan jadi, maka fokus hanya di feed intake. Tapi kalau kita menggunakan konsentrat, kualitas jagung baik mikotoksin maupun kadar air harus benar-benar diperhatikan. Begitu juga kualitas pekatul, kadar sekam atau kadar bahan lain di dalam pekatul itu harus benar-benar diperhatikan agar nutrisi yang diperoleh ayam benar-benar sesuai kebutuhan ayam. Jangan sampai seolah-olah feed intake sudah tercapai tapi ternyata nutrisi kurang akibat jagung kadar air tinggi atau akibat sekam bercampur di dalam pekatul. Atau bukan hanya sekam, biasanya ada serbuk gergaji dan lain-lain yang dicampurkan ke dalam pekatul oleh supplier pekatul yang nakal. Jadi karena penting seperti ini, sebenarnya ini sangat membantu. Cuma harus ditambah keran di depan. Jadi nipel itu difungsikan seperti biasa. Cuma siang mungkin jam 11-an ini diisi talang airnya. Sehingga ketika kondisi ayam panas luar biasa, ayam masih bisa minum dari talang air gitu. Satu itu, yang kedua sebenarnya posisi nipel di sini ini terlalu rendah untuk ayam layer. Jadi konsumsi air pasti terganggu. Ya. Ini terlalu rendah untuk layer. Jadi akan sangat baik ketika ayam itu minum dengan sudut kurang lebih 45 derajat seperti ini. Posisi nipel di sini ayam minum seperti ini. Cuma karena ini pasti kepalanya miring dan konsumsi airnya kurang. Nah, biasanya nipel ada posisi sedikit di atas di baterai ya. Di ayam kepalanya ke atas, dia akan minum dari atas. Itu konsumsi airnya bisa bagus. Tapi dengan kondisi seperti ini bisa kita bantu dari talang airnya gitu. Kondisi menjelang panas siang jam 10 atau jam 11 kita isi air. Kita isi air yang notabene air cukup dingin kalau baru dialirkan. Nah, itu akan membantu sekali untuk mengatasi heat stress ayam ini gitu ya. Di kandang ini sudah terdapat pemasangan kipas. Ini kipas blower. Tujuannya memang untuk memberikan efek wincil ketika suhu sangat ekstrim ya. Daerah sini secara menurut info itu bisa suhunya tembus di atas 33 derajat. Ketika suhunya ekstrim sekali, kipas itu baru dinyalakan atau digunakan. Sobat, jadi kunjungan kali ini kita melihat ayam yang kemarin sempat berproduksi. Jadi kalau secara grafik atau data recording
itu produksi sempat tembus ke 92-93%, kemudian dalam 4 minggu itu drop sampai ke 74%, dari 92 ke 74. Tapi dalam waktu yang agak lambat ya, 1 bulan, hampir 1 bulan dropnya. Baru setelah didatangi, dicek, ternyata ayam ini terserang Coryza. Dari hasil pengamatan di lapangan itu kemudian diambil treatment untuk injek obat Coryza pakai antibiotik, kemudian dilakukan medikasi via air minum juga. Injek long acting untuk yang memang sudah secara visual kepalanya sudah bengkak-bengkak ya. Kemudian yang via air minum untuk treatment yang masih kondisinya normal. Dan dibutuhkan waktu kurang lebih juga 3-4 minggu untuk kembali pulih. Tapi hari ini walaupun sudah pulih, performanya tidak seperti awal lagi. Sekarang hanya berkisar di 86-87%. Tapi secara visual ayam sudah sehat, secara visual, secara tampak dari wajah ayam segala macam itu sudah oke, nafsu makan sudah baik. Hanya kendala yang ada di kandang ini memang dari sisi dari sisi suhu. Jadi memang akhir-akhir ini menjelang musim penghujan, kelembabannya di sekitar sini cukup naik, sedangkan suhunya masih tinggi. Nah, ini yang karena ini kandang open, ada heat stress. Nah, kalau kita mengukur heat stress index, ini bisa diukur heat stress indexnya. Ada kelembaban tadi, kelembaban kisaran 70%, kemudian ada suhu kisaran 31 derajat. Suhunya ini kan Celcius, kita rubah ke Fahrenheit. Dengan kelembaban 70, suhu Celcius ini kita rubah ke Fahrenheit kisaran di mungkin 86, sekian lah Fahrenheit ditambahkan. Nah, ini saat ini ketemunya heat stress indexnya di level 161, ya. Sedangkan yang ayam butuhkan itu kisaran 150-an. Jadi ada selisih 11 derajat heat stress index. Ini yang menyebabkan ayam tersebut mengalami heat stress. Ini yang menyebabkan kekebalan ayam ini bisa tertekan, imunosupresif, sehingga kasus bakterial atau kasus viral setiap waktu bisa masuk. Nah, otomatis yang lain-lain harus diperhatikan betul, status kekebalan tubuh dari vaksin yang kita gunakan, kemudian mungkin penambahan vitamin elektrolit dan lain-lain yang bisa kita lakukan harus diterapkan. Apalagi kandang dengan kandang di sini jaraknya itu hanya kisaran 6 meter ya, 5-6 meter. Bahkan kayaknya nggak nyampe ya. Ini yang karena terlalu berdekatan ini sirkulasi menjadi kurang baik. Ini rawan sekali bakterial, khususnya seperti Coryza yang kemarin menyerang ayam ini. Mungkin kunjungan hari ini ke farm layer ini cukup sekian. Terima kasih. Kita ketemu di